Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia Hasanah dari kelas 12 IPA. Pada video kali ini, saya akan melakukan survei usia di daerah saya untuk memenuhi tugas ujian praktikum kelas 12 sebagai syarat kelulusan. Saya melakukan survei mengenai usia di daerah saya kepada 100 orang. Dan ini datanya. Setelah memperoleh data, maka dapat diperoleh bentuk tabel frekuensi seperti ini. Pada rentan usia 1 sampai 10, frekuensinya adalah 30. Rentan usia 11 sampai 20, frekuensinya adalah 17. Rentan usia 21 sampai 30, frekuensinya 8. Rentan usia 31 sampai 40, frekuensinya adalah 20. Pada rentan usia 41 sampai 50, frekuensinya adalah 15. Pada rentan usia 51 sampai 60, frekuensinya adalah 3. Rentan usia 61 sampai 70, frekuensinya 3. Rentan usia 71 sampai 80, frekuensinya adalah 2. Rentan usia 81 sampai 90, frekuensinya adalah 1. Dan rentan usia 91 sampai 100, frekuensinya adalah 1. Maka total semuanya adalah 100. Jika data yang diperoleh dalam bentuk histogram, maka akan seperti ini. Yang tertinggi yaitu pada rentan usia 1 sampai 10 dengan frekuensi 30. Selanjutnya ada pada rentan usia 31 sampai 40 dengan frekuensi 20. Disusul dengan rentan usia 11 sampai 20 dengan frekuensi 17. Kemudian yang keempat, pada rentan usia 41 sampai 50 dengan frekuensi 15. Dan di sini ada tabel yang tingginya sama, yaitu pada rentan usia 51 sampai 60 dan rentan usia 61 sampai 70. Masing-masing berjumlah 3. Disusul dengan rentan usia 71 sampai 80 dengan frekuensi 2. Dan yang terendah ada pada rentan usia 81 sampai 90 dan rentan usia 91 sampai 100 dengan masing-masing frekuensi adalah 1. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata data berkelompok. Median adalah nilai tengah data atau yang terletak di tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Berdasarkan data tersebut, maka untuk memperoleh rataan yaitu dengan cara sigma X per N, yaitu 100 per 10, maka hasilnya adalah 10 untuk rataan. Dan untuk mencari median, maka kita terlebih dahulu mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk mempermudah kita mengetahui median. Maka dari data tersebut 3 dan 8 adalah nilai tengahnya. Maka langsung masuk ke penjumlahan. Terlebih dahulu kita jumlahkan 3 dan 8. Setelah itu dikali 1 per 2. Maka kita akan memperoleh nilai 5,5 untuk median. Selanjutnya kita menentukan modus dengan cara melihat nilai yang paling sering muncul dari data tersebut.
Untuk mempermudah, saya mengurutkan terlebih dahulu nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Maka dari data tersebut diperoleh 1 dan 3 yang sering muncul dan masing-masing muncul 2 kali. Maka nilai untuk modus adalah 1 dan 3. Untuk menentukan kuartil Q1 dan Q3, maka kita bisa menggunakan rumus QI sama dengan X ke I per 4 dikali N. Langsung saja kita ke Q1-nya. Q1-nya yaitu X ke 1 per 4 dikali 100, karena 1 ini adalah dari Q1-nya ya. Kita pakai angka pada Q1. Selanjutnya Q1 memperoleh hasil yaitu X ke 25. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Q1 sama dengan 0,5 ditambah 1 per 4 dikali 100 dikurang 0 per 30 baru dikali 100. Setelah kita hitung, kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh hasil dari Q1 ini adalah 8,8. Langsung saja ke Q2. Di sini sama seperti Q1 dan pada rumus awalnya, yaitu langsung saja kita masukkan, maka Q2-nya itu X ke 2 per 4 dikali 100. Kenapa di sini tidak 1 per 4 lagi? Karena kita memakai angka pada Q2 ini. Jadi dimasukkanlah 2-nya, menggantikan si 1 tadi itu. Maka 2 per 4 ya. Dan hasilnya yaitu X ke 50. Langsung masukkan rumusnya. Q2 sama dengan 20,5 ditambah 2 per 4 dikali 100 dikurang 47 per 8 atau dibagi 8 baru dikali 10. Dan kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga kita memperoleh hasil 24,5. Oh iya, penjumlahannya ini sama seperti biasa ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Lanjut ke Q3-nya. Q3 ini sama seperti Q1 dan Q2, kita masukkan si angka Q3-nya itu ke dalam rumusnya. Jadi X ke 3 per 4 dikali 100. Maka hasilnya adalah X ke 75. Lanjut, masukkan rumus pada Q3, yaitu Q3 sama dengan 30,5 ditambah 3 per 4 dikali 100 dikurang 55 dibagi 20 dan setelah itu dikali 10. Kita hitung dulu terlebih dahulu, maka kita akan memperoleh hasil 40,5. Simpangan baku yaitu sama dengan akar dari ragam. Jadi di sini saya terlebih dahulu mencari ragamnya. Lambang dari ragam yaitu S pangkat 2. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma Fi atau jumlah frekuensi dikali Xi, yaitu nilai tengah dikurang rata-rata, yang terlebih dahulu si nilai tengah dan rata-rata itu sudah dipangkatkan. Lanjut pembahasannya. 1 per 100 dalam kurung, yaitu ini sudah hasil dari frekuensi atau jumlah frekuensi dikali Xi min X pangkat 2 tadi, yaitu hasilnya 71.995,25. Lalu kita jumlahkan seperti biasa, maka hasilnya 719,95. Setelah itu saya mencari simpangan bakunya. Simpangan baku itu lambangnya S. Maka kita langsung masuk ke rumusnya. S sama dengan akar S pangkat 2, yaitu
menandakan simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Maka sama dengan akar 719,95 tadi yang sebelumnya kita sudah hasilkan ragamnya. Maka kita jumlahkan akar dari 719,95 yaitu 26,83. Lanjut, poin selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat disimpulkan mengenai data yang saya peroleh ya. Berdasarkan data usia 100 orang warga Desa Jatiwangi, Kampung Cibarengkok, RT 004 RW 02, yaitu tepatnya kediaman saya ya. Usia terbanyak adalah pada rentang usia 1 sampai 10 tahun. Dan usia terendah adalah pada rentang usia 81 sampai 90. Dan 91 sampai 100 tahun. Pada histogram data tertinggi dicapai pada rentang usia 1 sampai 10 tahun dengan frekuensi 30 orang. Data terendah pada rentang usia 81 sampai 90 tahun dengan frekuensi 1 orang, dan pada rentang usia 91 sampai 100 tahun dengan frekuensi 1 orang juga. Maka tabel tadi diperolehlah tinggi dari data ini. Lanjut, kesimpulan atau hal-hal yang bisa kita simpulkan dari data yang tadi, yaitu berdasarkan data tersebut dapat dihasilkan rataan 10, modus 1 dan 3 karena nilai yang paling sering muncul itu 1 dan 3 masing-masingnya itu 2 kali muncul. Dan median 5,5 setelah kita mencari nilai tengahnya ya. Tadi terlebih dahulu kita urutkan nilainya. Kuartir Q1 adalah X ke 25 dengan hasil 8,8 dan kuartir Q3 adalah X ke 75 dengan hasil 40,5. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menghasilkan ragam sebanyak 719,95 dan simpangan baku sebanyak 26,83. Lanjut, poin selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapat setelah memperoleh nilai ukuran pemusatan data. Setelah kita memperoleh nilai ukuran pemusatan data, dapat diperoleh hasil rataan sebesar 10, hasil median sebesar 5,5 dan hasil modus 1 dan 3, yaitu seperti yang tadi saya sudah jelaskan. 1 dan 3 itu nilai yang paling sering muncul dan mereka masing-masing muncul 2 kali ya. Lanjut, kesimpulan yang didapat setelah memperoleh nilai ukuran letak data yaitu hasil kuartir Q1 menghasilkan X ke 25 dengan hasil 8,8, Q2 menghasilkan X ke 50 dengan hasil 24,5, Q3 menghasilkan X ke 75 dengan hasil 40,5, dan poin selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapat setelah memperoleh nilai ukuran penyebaran data. Maka setelah kita memperoleh data dari FI yaitu frekuensi dikali XI nilai tengah dikurang rata-rata yang sebelumnya sudah dipangkatkan 2 yang XI dan X-nya itu, maka kita dapat memperoleh hasil ragam yaitu 719,95 dan simpangan bakunya yaitu 26,83. Demikianlah data yang dapat saya sampaikan setelah melakukan survei mengenai usia di wilayah saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.